Ana menangis terseduh-seduh. Ia berkata bahwa ia melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Hai, saya Thomas Alafta. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor misteri di sebuah pondok pesantren baru yang terletak di hutan bambu di pinggiran kota. Kisah ini bercerita tentang pengalaman Rina dan teman-temannya yang tinggal di sebuah pondok pesantren modern di pinggir kota, yang ternyata menyimpan sebuah misteri kelam. Pesantren ini dibangun di atas tanah yang dulunya dihuni oleh makhluk halus yang tidak suka berbagi tempat dengan manusia. Cerita ini menggambarkan ketegangan yang dialami oleh para santri yang harus berhadapan dengan fenomena yang tak terjelaskan. Langsung saja ke ceritanya. Let's go. Rina, seorang santri baru yang mendaftar di sebuah pesantren. Kita sebut saja nama pesantrennya pesantren B, yang awalnya tenang dan nyaman, namun kemudian terjebak dalam serangkaian kejadian aneh yang menakutkan. Rina yang baru tiba di pondok pesantren yang terletak di tengah hutan bambu di pinggiran kota. Tempatnya terlihat bersih dan modern. Tetapi ada sesuatu yang ganjil dengan pesantren tersebut. Hutan bambu di sekitarnya terasa mencekam, terutama pada saat senja. Angin malam sering membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan halus. Pada malam hari, Rina berkenalan dengan teman-teman sekamarnya. Kita sebut saja temannya Lia, Ana, dan Ani. Mereka tampak ramah dan suasana kamar mereka terasa hangat. Setelah salat berjamaah, mereka berbincang-bincang hingga larut malam, saling bercerita tentang alasan mereka mondok di sini. Semuanya berjalan biasa sampai menjelang tidur. Ketika suasana mulai sunyi, Rina mendengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Padahal di lantai atas masih kosong dan belum selesai direnovasi. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan bolak-balik. Mungkin suara kayu tua, pikir Rina mencoba menenangkan pikirannya. Namun ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Dia pun tidak tahu itu apa. Suasana di pondok pesantren mulai terasa seperti kehidupan biasa bagi Rina. Tetapi ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa ganjil yang muncul sejak malam pertama. Sebuah firasat samar seolah memberitahu ada hal yang belum ia pahami tentang tempat ini. Esok harinya, Rina merasa lapar tengah malam. Ia memutuskan untuk pergi ke dapur sendiri dan membuat mie instan. Dapur pondok berada di sudut bangunan dengan pencahayaan yang redup yang membuat suasana semakin menegangkan. Saat air mulai mendidih, Rina merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia merasa napas hangat di lehernya. Ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, cangkir yang ia letakkan di meja tiba-tiba bergerak sendiri, seperti didorong oleh tangan yang tak terlihat. Jantung Rina berdegup kencang. Tetapi ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Saat kembali ke kamar, ia menceritakan kejadian itu kepada Lia. Lia hanya tertawa. Mungkin kamu ngantuk. Jangan terlalu dipikirkan, ucap si Lia. Tapi malam itu, Lia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua dengan rambut kusut duduk di sudut kamar, tersenyum menyeramkan sambil menunjuk ke arah Rina yang sedang tidur. Lia terbangun dengan tubuh yang gemetar, tetapi ia memilih untuk tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Setelah kejadian yang mereka alami, mereka memutuskan untuk tidak bercerita apapun. Seminggu kemudian, hujan deras mengguyur pondok sepanjang malam. Petir yang menggelegar membuat suasana semakin menyeramkan. Di tengah malam, Rina terbangun dari tidurnya. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada yang menindihnya.
Ia mencoba untuk bergerak tetapi tidak bisa. Ketika membuka mata, ia melihat sosok berwarna hitam duduk di dadanya. Sosok itu memiliki mata merah dan taring yang panjang. Wajahnya mendekat ke wajah Rina, memperlihatkan senyum yang menyeramkan. Suara berat terdengar di telinga Rina, seperti seseorang menggeram marah. Rina membaca doa dalam hati, tetapi sosok itu tidak langsung menghilang. Baru setelah beberapa menit, bayangan itu memudar perlahan. Rina menangis di dalam diamnya, tidak berani membangunkan teman-temannya. Kejadian itu membuatnya takut tidur hingga pagi hari. Ketika Rina menceritakan hal ini kepada teman-temannya, Anna terlihat pucat. "Aku sudah curiga. Dulu tanah ini adalah tempat tinggal mereka. Kita dianggap mengganggu," ucap si Ana. Pada malam Jumat, seluruh santri berkumpul di aula untuk salat berjamaah. Aula itu sangat besar, tetapi ada beberapa sudut yang masih kosong karena renovasi. Rina memilih untuk duduk di barisan paling belakang, dekat dengan pintu masuk. Saat sedang melipat mukena, ia melihat sesuatu di balik pintu. Seorang perempuan berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di sana, mengenakan gaun putih dengan noda darah di dadanya. Perempuan itu menatap Rina tanpa berkedip. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Rina seketika membeku. Ia mencoba berteriak. Perempuan itu melangkah mundur dan menghilang di balik tembok. Setelah selesai sholat, Rina memberanikan diri menceritakan apa yang dilihatnya kepada Lia. Tetapi Lia hanya berkata, "Mungkin kamu hanya kelelahan." Si Rina yang mencoba melupakan kejadian di aula, tetapi bayangan perempuan itu terus menghantuinya. Setiap malam ia teringat tatapan dingin dan senyuman menyeramkan yang ia lihat. Di dalam hati ia tahu bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, saat malam belajar bersama, Anna tiba-tiba kesurupan. Tubuhnya mengejang dan ia mengeluarkan suara berat yang bukan suaranya. Matanya melotot dan ia menunjuk ke arah Rina sambil berteriak, "Kalian semua harus pergi, ini tempat kami." Semua santri yang melihatnya pun panik. Mereka segera memanggil Pak Misbah. Pak Misbah ini adalah seorang pengasuh di pondok pesantren tersebut. Pak Misbah membaca doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran hingga Anna ini kembali tersadar. Setelah itu, Anna menangis terseduh-seduh. Ia berkata bahwa ia melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Setelah kejadian kesurupan Anna, suasana pondok pun mulai berubah. Santri-santri mulai saling berbisik tentang keberadaan makhluk halus yang mungkin tidak suka dengan kehadiran penghuni baru. Bau amis di kamar Rina menjadi pengingat bahwa ketenangan di pondok ini hanyalah ilusi. Salah satu larangan di pondok ini adalah naik ke lantai 2 yang belum selesai direnovasi. Namun rasa penasaran membuat Ani, teman Rina tadi, memberanikan diri untuk naik ke sana. Suatu malam, ketika semua santri sudah tidur, Ani naik ke atas. Saat menaiki tangga, ia mendengar suara langkah kaki di atas, seperti ada seseorang yang berjalan cepat. Rasa takut mulai menguasai Ani, tetapi ia tetap melanjutkan langkahnya. Ketika ia mencapai puncak tangga, sebuah pintu kamar terlihat terbuka sendiri. Perlahan ia mendekati pintu itu dengan napas tertahan. Tetapi sebelum ia sempat melihat isi ruangan tersebut, pintu itu tertutup sendiri dengan sangat keras, seolah-olah ada yang membantingnya. Ani berteriak dan lari turun dengan wajah yang pucat. Kejadian yang dialami Ani menyebar di antara para santri. Larangan untuk tidak naik ke lantai 2 makin dianggap serius. Namun rasa penasaran mereka tentang apa yang ada di atas sana semakin besar.
Pada malam Sabtu, Rina dan Lia duduk di tangga luar untuk mengobrol. Udara malam yang sejuk membantu mereka mengusir rasa kantuk. Sekitar pukul 1 dini hari, suara batu yang dilempar dari arah pohon pisang di belakang pondok membuat mereka menoleh. Mereka mencoba mengabaikan suara itu, tetapi rasa penasaran membuat mereka memperhatikan pohon pisang tersebut. Dari balik dedaunan, sesuatu bergerak. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul perlahan-lahan, memperlihatkan wujud menyeramkannya. Sosok itu menatap mereka dengan tajam, lalu bergerak maju dengan gerakan yang cepat. Lia langsung menarik Rina untuk lari ke dalam pondok, namun rasa takut membuat mereka seperti sedang dikejar hingga ke pintu kamar. Di dalam kamar, mereka berdua saling berpelukan sambil membaca doa, meskipun tidak ada yang mengejar mereka hingga masuk. Pengalaman itu membuat mereka yakin bahwa tempat ini memiliki penghuni lain yang tidak terlihat. Setelah beberapa kejadian menyeramkan, Pak Misbah memanggil beberapa ustadz untuk melakukan doa bersama dan membersihkan pondok. Suasana mulai terasa lebih tenang, meski beberapa santri masih mendengar suara-suara aneh di malam hari. Rina menyadari bahwa pondok ini penuh dengan misteri, namun ia belajar untuk menghadapinya dengan keberanian dan doa. Beberapa hari setelah pembersihan pondok, Lia mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua dengan wajah yang rusak berdiri di depan kamar mereka. Perempuan itu berkata, "Jangan terlalu lama di sini. Tempat ini tempat kami dulu." Lia terbangun dengan tubuh menggigil. Ia menceritakan mimpi itu kepada Ana. Ana yang hanya bisa menghela napas. "Aku rasa mereka masih belum pergi sepenuhnya. Kita hanya diizinkan untuk sementara," ujar Ananik dengan wajah penuh kekhawatiran. Peringatan dalam mimpi Lia membuat mereka semakin yakin bahwa tempat ini memiliki sejarah yang gelap. Namun mereka tidak tahu harus melakukan apa selain terus berdoa dan berhati-hati. Di aula terdapat sebuah lukisan besar berisi pemandangan tua yang digantung di dinding. Beberapa santri mulai merasa bahwa lukisan itu agak aneh, karena mereka melihat bayangan hitam kecil yang tampak berjalan di dalam lukisan, seolah-olah lukisan ini hidup. Pada suatu malam, Rina mendengar suara ketukan dari arah lukisan itu. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, ia merasa ada mata yang menatapnya dari dalam lukisan. Dengan ketakutan, ia segera kabur dari aula dan meninggalkan lukisan tersebut. Ia bersumpah tidak akan pernah mendekati lukisan itu sendirian lagi. Bayangan yang terlihat dalam lukisan tersebut membuat aula menjadi semakin menyeramkan. Setiap kali ada kegiatan di sana, Rina tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Suatu malam, Rina duduk di dekat jendela kamar sambil menulis jurnal tentang pengalamannya di pondok. Angin malam berhembus pelan, memberikan suasana yang tenang. Namun, ketika ia mengalihkan pandangannya keluar, ia melihat sosok hitam berdiri di luar jendela dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya menatap Rina dengan pandangan yang tajam. Ia membeku beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Lia temannya datang dan menyalakan lampu kamar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, tetapi jejak kaki basah terlihat di lantai kayu dekat jendela tersebut. Rina merasa bahwa sosok itu mencoba memperingatkan atau mengancamnya. Pengalaman itu semakin memperkuat tekadnya untuk terus membaca doa setiap malam. Setelah beberapa bulan berlalu, suasana pondok mulai terasa lebih tenang. Para santri kembali menjalani kegiatan sehari-hari tanpa banyak gangguan. Namun, Ana, temannya Rina, memilih untuk pindah ke pondok yang lain. Ia merasa tidak sanggup tinggal lebih lama di tempat yang terus memberikan peringatan aneh ini.
Rina memutuskan untuk tetap tinggal meskipun rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Ia lebih sering mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat malam dan membaca doa-doa perlindungan. Baginya pengalaman ini bukan hanya ujian keberanian, tetapi juga untuk memperkuat imannya. Meski pondok terasa kurang damai, Rina tahu bahwa mereka hanya hidup berdampingan dengan penghuni lama. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa misteri pondok ini tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ya, dan itulah kisah horor yang saya ceritakan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya.